Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan kembali membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lakon Steri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Persugihan Haji Retno. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Jika diajak kembali mengenang cerita itu, mungkin bukan hanya untuk aku, mungkin semua warga desa juga tahu jika cerita tentang Bu Retno benar-benar sangat pilu. Selain sangat menyeramkan, Bu Retno seolah memberikan pelajaran bahwasanya sesuatu yang didapat dengan cara haram pasti akan berakhir dengan tidak baik. Bahkan sepertinya tidak hanya warga desa, semua orang di penjuru dunia yang waktu itu kebetulan ikut beribadah di tanah suci bersama Bu Retno juga melihat jika hukuman yang dialami Bu Retno benar-benar sangat instan dan juga nyata. Persugihan Haji Retno, semua nama tempat, waktu, dan cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Bu Retno, semua warga desa pasti tahu dan mengenalnya. Karena saat itu selain terkenal sebagai janda yang cukup kaya di desanya, Bu Retno juga bisa dikatakan sebagai salah satu rentenir yang ada di desanya. Setiap harinya Bu Retno kerap meminjami uang warga desa dengan bunga pinjaman yang cukup memberatkan. Dan karena tidak ada pilihan lain ketika butuh pinjaman, akhirnya tidak sedikit warga yang menggunakan jasa Bu Retno untuk memenuhi semua kebutuhan di dalam rumahnya. Ibu Retno tinggal bersama perempuan muda yang bernama Gendis, orang kepercayaannya sekaligus asistennya yang bertugas mengurus segala urusan Bu Retno. Hingga akhirnya semua kejadian itu pun akhirnya bermula pukul 8 malam. Laporan bulan ini sudah selesai, Bu. Alhamdulillah semua orang bayar dengan tertib. Hanya ada beberapa orang saja yang nunggak, ucap Gendis yang malam itu duduk bersama Bu Retno sambil menyodorkan laporan bulanan. Ya sudah, taruh di situ saja bukunya. Aku masih capek. Oh iya, besok kamu tolong jaga rumah ya. Aku mau keluar kota dengan Pak Wahyu, jawab Bu Retno dengan mulutnya yang terlihat sedang mengunyah potongan bunga melati. Mendengar hal itu, Gendis hanya mengangguk dengan tatapan matanya yang terus saja menatap ke arah Bu Retno. Bagaimana, kamu betah kan ikut kerja denganku? Tanya Bu Retno mengalihkan pembicaraan. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Ibu sudah mengizinkan aku tinggal di sini. Ya, gak apa-apa. Lagian aku di rumah sendirian. Kalau ada kamu kan, ibu jadi gak kesepian lagi. Sudah, santai saja. Kalau mau ikut ibu, jangan mikirin uang. Hidupmu di sini aku jamin. Asal pekerjaanmu beres. Setiap hari, jangan lupa tagih ya semua uang ibu di warga desa. Dan sekalian, kamu lihat siapa yang mau pinjam lagi. Amankan yang dulu belum dibayar, supaya pembayarannya lancar dulu. Kalau ada yang bayarnya macet dan dia mau pinjam lagi, kamu bilang saya dulu ya, biar saya yang kasih keputusan. Dan satu lagi, kalau pulang kerja jangan lupa bersih-bersih rumah ini ya. Nanti gajimu akan ibu kasih 2 kali lipat, ucap Bu Retno menjelaskan kepada Gendis, yang notabene Gendis adalah karyawan satu-satunya dari Bu Retno tersebut. Dan dengan hanya mengangguk sopan, Gendis malam itu hanya diam. Dengan tidak lama setelah itu, Gendis akhirnya masuk ke dalam kamar tidurnya dan segera beristirahat. Keesokan harinya seperti biasa, Bu Retno pergi bersama Pak Wahyu yang Gendis pun tidak pernah tahu kemana tujuannya. Yang jelas setiap keluar Bu Retno pasti tidak akan pulang dalam beberapa hari. Selama tinggal di rumah Bu Retno, Gendislah yang akhirnya menjaga rumah Bu Retno dan membersihkannya. Hal itu tentu saja dengan senang hati dilakukan oleh Gendis, karena dia pun tahu bekerja bersama Ibu Retno upahnya memang besar. Benar Mas, waktu itu saya kerja sama Bu Retno, selain difasilitasi, tugas saya setiap hari tergolong cukup mudah. Setiap pagi saya bersih-bersih rumah dan selanjutnya sekitar pukul jam 12 siang sampai pukul 4 sore saya keliling desa untuk menarik uang angsuran dari warga. Bu Retno jarang di rumah Mas. Setiap hari Senin dan Kamis beliau selalu pergi bersama Pak Wahyu entah kemana, dan setiap pergi selalu nginap. Ya saat itu sih saya betah lah Mas, orang gajinya besar, ucap Gendis. Tapi sayangnya semua keadaan tersebut terjadi tidak cukup lama. Masih sangat teringat jelas di kepala Gendis. Waktu itu hampir genap 2 tahun
Gendis ikut bekerja bersama Bu Retno. Kepercayaan Bu Retno terhadap Gendis juga sudah semakin kuat. Bahkan waktu itu tidak sungkan-sungkan, Bu Retno sudah menganggap Gendis seperti keluarganya sendiri. Baru kali ini saya dapat karyawan seperti kamu. Saya sudah cocok dan kamu sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Kamu jangan sampai berhenti kerja ya. Kalau butuh apa-apa, kamu tinggal bilang saja sama saya, ucap Bu Retno waktu itu. Semakin membuat Gendis betah bekerja bersamanya. Dan di saat itulah keanehan yang ada di dalam rumah Bu Retno akhirnya perlahan mulai terjadi. Kediaman Bu Retno jam 12 malam. Malam itu Gendis di rumah sendiri karena Bu Retno sudah pergi dari beberapa hari. Karena lelah telah bekerja seharian, Gendis malam itu memutuskan untuk beristirahat lebih awal agar keadaan tubuhnya tetap sehat dan bugar. Tapi anehnya tidak beberapa lama setelah Gendis memejamkan mata, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan dan kaki seseorang yang saat itu berada di dalam rumahnya. Dan tidak hanya suara itu saja. Malam itu juga Gendis mencium aroma bau dupa yang terdapat di lantai 2 rumah Bu Retno. Malam itu bukan hanya saya mencium bau dupa, tapi saya juga mendengar langkah kaki dan juga suara rintihan dari lantai 2 rumah Bu Retno, Mas, ucap Gendis. Mendengar hal itu seketika Gendis pun bangun dari tidurnya dan dia pun berjalan pelan ke arah lantai 2. Tangannya mencoba meraba semua saklar lampu agar pandangannya terlihat lebih jelas. Halo, siapa itu ya? Tanya Gendis. Namun karena tidak kunjung mendapat jawaban, Gendis pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke lantai 2 rumah Bu Retno. Dengan perasaan yang semakin penasaran. Hingga akhirnya Gendis pun setelah sampai di lantai 2. Mata Gendis seketika terbelalak, jantungnya berdetak dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Bagaimana tidak? Malam itu dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat ada sekitar 9 sesajen yang terlihat ada di setiap sudut ruangan yang ada di lantai 2. Dan tidak hanya itu, terlihat ada semua sesajen tersebut nampak sangat baru dipasang dengan dupa yang menyala. Juga terlihat masih baru, lengkap dengan asap kecil yang keluar begitu saja. Melihat semua itu, Gendis pun semakin kebingungan, karena dia pun tahu tidak ada orang di rumah itu, tidak ada siapapun selain dirinya. Ah, sesajen? Sejak kapan di rumah ini ada sesajen? Perasaan ini rumah setiap hari saya bersihkan deh, gak ada tuh saya lihat sesajen. Terus semua sesajen ini dari mana? Siapa yang naruh di sini? Mana baru banget lagi sesajennya, ucap Gendis dengan tangannya yang membolak-balikan bentuk sesajen yang terdiri dari beberapa potongan bunga, kain putih, dupa, dan beberapa benda lainnya. Karena pikirannya yang semakin tidak enak, akhirnya Gendis pun membuka semua pintu kamar yang ada di rumah Bu Retno. Dengan mulutnya yang mulai berteriak-teriak memanggil seseorang. Halo, apa ada orang di sini? Siapa kamu? Jangan macam-macam ya di rumah orang, teriak Gendis dengan sesekali, memperhatikan sesajen yang terlihat ada di setiap sudut ruangan rumah lantai 2 tersebut. Dan puncaknya rasa takut Gendis rasanya sudah sampai pada puncaknya. Ketika dia tahu di lantai 2 rumah tersebut ada sebuah kamar yang berisikan dengan alat-alat pemujaan. Kain merah yang menutupi semua dinding ruangan kamar, ditambah beberapa lilin kain jari, pisau, cerulit, buku-buku bacaan, doa Jawa, beberapa sesajen, dupa, dan semacamnya. Tentu saja membuat Gendis seketika terkejut, karena dia tidak pernah tahu selama ini ada tatanan sesajen di kamar lantai 2 tersebut. Malam itu aku melihat di kamar lantai 2, Mas, ada ruangan semacam pemujaan, bahkan sesajennya lengkap, dan bahkan aku juga melihat ada beberapa ekor ayam yang mati dan juga beberapa ekor hewan lainnya yang tidak bisa aku sebutkan di sini. Melihat semua itu karena Gendis pun yang sudah mulai ketakutan, dia pun segera berlari ke lantai bawah. Dan dia seketika masuk ke dalam kamar tidurnya dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Masa sih Bu Retno melakukan persugihan? Ya sudahlah, mending kalau Bu Retno sudah pulang, langsung saja aku tanyakan, pikir Gendis dengan mulai memejamkan matanya. Keesokan harinya bukannya membaik, semua malah semakin aneh saja. Keadaan rumah yang sebelumnya selalu bersih, pagi itu tiba-tiba terlihat kotor, dengan adanya jejak langkah kaki manusia. Ya,
yang jejaknya terlihat di mana-mana dan anehnya, tidak hanya di lantai. Jejak kaki tersebut nampak di seluruh bagian rumahnya, mulai dari lantai, meja dapur, dinding hingga kamar tidur Bu Retno. Di situ mata Gendis tentu saja seketika terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Jika jejak kaki manusia, biasanya memang hanya nampak di lantai saja. Pagi itu Gendis melihat benar-benar di seluruh dinding bagian rumahnya. Hah? Kok aneh sih? Masa iya ada jejak kaki di dinding kayak gini? Apa ada orang yang bisa jalan di dinding? Bentar. Apa jangan-jangan orang ini merangkak ya? Pikir Gendis mendekap jejak langkah kaki tersebut. Hingga akhirnya karena Gendis tidak mau Bu Retno sampai tahu jika kondisi rumahnya masih kotor. Akhirnya dengan cepat Gendis pun seketika membersihkan rumah tersebut, mulai dari mengepel lantai dan membersihkan dinding-dinding yang terdapat bercak kaki itu. Tapi sayangnya, meski sudah dibersihkan sedemikian rupa, Bu Retno waktu itu tidak kunjung pulang seperti biasanya. Dan bahkan sudah sampai setengah hari, Gendis menunggu kepulangannya. Bu Retno waktu itu tidak kunjung datang. Dan akhirnya Gendis pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan mulai menarik uang angsuran kepada setiap warga desa. Seperti biasanya, dan puncaknya, hari itu pun berlalu begitu saja. Sore harinya sepulang Gendis dari menarik uang di warga, saat itu Gendis kembali kebingungan. Karena Bu Retno masih saja tidak kunjung pulang, dan tidak hanya itu. Keadaan rumah yang sebelumnya bersih waktu itu terlihat kotor kembali, dengan piring gelas yang saat itu terlihat berantakan. Dengan perasaan yang cukup kesal, akhirnya Gendis pun kembali membersihkannya dengan bergumam tidak karuan. Di rumah ini lama-lama kok aneh ya? Masa sih ada orang lain selain aku? Padahal semua tadi sudah aku bersihkan. Loh, kok sekarang kotor lagi? Pikir Gendis terheran-heran. Pukul 10 malam, waktu itu Gendis yang belum tertidur pulas tiba-tiba terbangun dengan adanya suara gelas dan piring seperti sedang dibersihkan. Dan hanya tidak itu. Bersamaan dengan itu Gendis juga mencium aroma kemenyan dan dupa yang tercium dengan cukup kuat. Sekarang terdengar orang mencuci piring. Mending aku langsung hampiri saja deh. Siapa sih sebenarnya orang yang suka membuat kotor rumah ini? Pikir Gendis saat itu. Karena tidak mau kehilangan jejak, akhirnya Gendis pun bangun dari tidurnya dan mulai berjalan keluar dari kamarnya untuk melihat siapa sebenarnya orang yang selama ini sudah membuat kotor rumahnya tersebut. Namun anehnya ketika pintu kamar sudah terbuka, perasaan Gendis yang sebelumnya penasaran seketika berubah menjadi ketakutan karena malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Gendis melihat adanya sosok perempuan berambut panjang yang memiliki wajah mirip sekali dengan wajah Bu Retno. Dan tidak hanya rambut panjang, sosok perempuan tersebut juga memiliki postur yang sangat tinggi melebihi manusia pada umumnya. Di situ sosok perempuan tersebut sibuk mengotak-atik gelas dan piring yang ada di dapur rumahnya. Dengan sesekali dia terlihat membentur-benturkan kepalanya ke arah meja dapur. Melihat semua itu, rasa takut Gendis rasanya sudah sampai pada puncaknya. Tubuhnya bergetar dengan jantung yang berdetak sangat kencang. Sudah membuktikan jika malam itu Gendis sedang menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Dan dengan tidak berani melanjutkan langkahnya, Gendis malam itu perlahan kembali masuk ke dalam kamar tidurnya. Dengan cepat, dia pun segera masuk ke dalam selimutnya dan mulutnya yang terus saja berdoa sebisanya. Ya Allah, ya Allah. Malam itu untuk pertama kalinya saya melihat adanya sosok perempuan tinggi besar yang ada di dalam rumah Bu Retno, Mas. Meski terlihat sangat menyeramkan, wajah sosok perempuan tersebut sangat mirip dengan Bu Retno. Dan puncaknya, dengan menahan semuanya, Gendis pun akhirnya memejamkan mata. Tepat pada sekitar pukul 11.30 malam. Keesokan harinya Gendis terbangun karena dia mendengar suara ketukan pintu utama di rumahnya. Mendengar hal itu, Gendis pun seketika terkejut bukan main. Dan dengan cepat, Gendis pun berlari ke arah pintu utama rumah dan seketika membukanya. Dan ternyata Bu Retno lah yang terlihat sudah berdiri di balik pintu rumahnya tersebut. Tumben kamu jam segini baru bangun. Kamu kesiangan ya? Ini sudah jam 7 pagi loh, ucap Bu Retno. Lalu kemudian Bu Retno pun masuk dan duduk di kursi yang ada di ruang tamu rumahnya. Iya Bu, kemarin malam aku gak bisa tidur, soalnya lagi banyak pikiran.
ucap Gendis terbata-bata. Dengan dia yang terlihat ikut duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu tersebut. Banyak pikiran. Ada apa? Kamu mikirin apa? Ada apa? Apa ada warga yang rewel ya pas kamu tagih utangnya? Ucap Bu Retno dengan tangannya yang mulai terlihat membuka satu persatu kancing jaketnya. Anu Bu, maaf ya. Saya mau tanya, boleh gak Bu? Tanya Gendis pelan. Tanya saja, gak apa-apa. Ada apa? Apa kamu butuh uang? Enggak sih Bu, cuma masalah yang ada di rumah ini. Mendengar hal itu seketika Bu Retno terlihat diam. Matanya menatap ke arah wajah Gendis dengan raut wajah yang terlihat penasaran. Maaf ya Bu, kemarin di lantai 2 saya lihat banyak sesajen, tapi sesajennya terlihat sangat baru dipasang. Saya takut ada orang lain yang masuk ke dalam rumah ini selain saya. Dan semalam saya juga lihat ada perempuan, badannya tinggi banget, tapi wajahnya mirip sekali dengan ibu. Ucap Gendis menjelaskan dengan tubuh yang gemetar karena dia takut jika Bu Retno marah karena perkataannya. Dan setelah diam sejenak, Bu Retno pun akhirnya menjawab perkataan Gendis dengan cukup santai. Oh itu ya, dulu aku lupa bilang ke kamu. Jadi di kamar lantai 2 itu ada barang-barang seperti bunga, dupa dan sebagainya. Itu memang sengaja aku letakkan di situ. Kamu tahu kan kebiasaan budaya orang Jawa untuk menghormati leluhur. Ya, biasanya itu memang ibu gunakan untuk mengirim doa kepada para leluhur ibu dan almarhumah ibu. Dan untuk perempuan yang kamu lihat, ibu juga tidak tahu dia siapa. Ya mungkin saja dia hantu. Ya sudah, biarkan saja. Toh semua rumah juga pasti ada penunggunya. Sudahlah, jangan banyak omong. Ingat, niat kamu di sini apa? Bekerja kan? Gak ada yang lain. Kamu gak usah ikut campur urusan ibu. Intinya, jika ada yang terlihat kotor, ya sudah, kamu bersihkan saja langsung. Nah, nanti kamu tagih uang ke warga, sudah cukup. Itu saja yang kamu pikir. Yang lain mah, gak usah kamu pikir. Terang Bu Retno menjelaskan dengan senyumannya yang terlihat memang seperti sedang membunyikan sesuatu. Di situ karena Gendis merasa sama sekali tidak mendapatkan jawaban dan dia pun sudah dilarang untuk ikut campur semua urusan yang lain. Akhirnya waktu itu Gendis pun hanya dan mengangguk perlahan. Akhirnya setelah itu Gendis pun merasakan keanehan yang terjadi di rumah Bu Retno setiap ditinggal Bu Retno pergi. Di rumahnya Gendis selalu melihat ada banyak sekali barang-barang yang tiba-tiba berserakan. Selain lantai dan perabotan yang juga tiba-tiba terlihat kotor hampir di setiap malam. Gendis mendengar suara langkah kaki, obrolan seseorang, bahkan suara tangisan anak kecil. Anak kecil berlari hingga suara desahan yang jika didengar dengan lebih teliti. Suara desahan tersebut seperti suara desahan Bu Retno yang melakukan hubungan badan. Namun anehnya setiap mendengar suara, Gendis keluar kamar untuk memastikan keadaan rumahnya selalu terlihat tetap sepi dengan tidak ada satupun orang yang terlihat ada di sana. Dan setiap malam di rumah Bu Retno, saya selalu mendengar suara aneh Mas. Ya, seperti suara satu keluarga yang sedang beraktivitas. Ada suara obrolan, suara cuci piring, suara orang mandi, dan suara orang yang sedang melakukan hubungan intim. Ya, itu semua terdengar sangat kencang. Bahkan sudah sering sekali saya keluar untuk memastikan sumber suaranya. Tapi sayangnya saya tidak pernah melihat apapun selain keheningan. Dan dengan mencoba berdamai dengan keadaan, akhirnya Gendis pun mulai terbiasa dengan kejadian aneh yang ada di dalam rumah Bu Retno tersebut. Bahkan waktu itu Gendis juga rutin membersihkan kamar pemujaan yang ada di lantai 2. Meski setiap pagi Gendis selalu melihat potongan bunga yang berceceran, seolah kamar tersebut baru saja selesai digunakan oleh seseorang. Padahal nyatanya waktu itu Bu Retno sudah beberapa hari sedang tidak ada di rumahnya. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja. Bisnis Bu Retno semakin hari terlihat semakin lancar saja. Baju baru, perhiasan baru, dan kendaraan baru menandakan jika waktu itu Bu Retno memang sedang dalam masa jaya-jayanya. Dan di saat itu akhirnya Bu Retno tiba-tiba berpamitan kepada Gendis jika dia ingin berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Gendis, ibu titip rumah kepadamu. Sebenarnya ibu ini sudah daftar haji beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah
tahun ini ibu berkesempatan berangkat karena ibu daftarnya haji plus, jadi berangkatnya cepat. Oh iya, selama ibu tinggal, kamu jaga rumah ini ya. Jangan lupa dibersihkan. Dan satu lagi, ruangan kamar di lantai, kamu berikan kopi pahit ya, buat sesajen dan yang lain. Yang penting, kamu jangan sampai terima tamu dan usahakan pintu selalu tertutup. Aku percayakan semua kepadamu. Satu lagi, nanti setiap habis kamu nagih kepada warga, uangnya langsung kamu setorkan ke rekeningku ya. Nanti aku pantau dari sana untuk laporannya. Kamu bisa setorkan laporannya kalau ibu sudah pulang saja. Dan selama aku pergi haji, tidak ada pencairan ya. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam uang, suruh nunggu ibu pulang saja. Terang Bu Retno menjelaskan dengan detik tentang apa yang harus dilakukan oleh Gendis. Selama Bu Retno tinggal pergi berhaji dan dengan mendengarkan secara seksama, Gendis waktu itu hanya mengangguk seraya memberi tanda jika dia sudah mengerti dengan semua arahan dari Bu Retno tersebut. Singkat cerita, setelah hari yang ditentukan, tibalah Bu Retno waktu itu akhirnya berangkat ke Tanah Suci dengan tidak ada satupun warga ataupun saudara selama tinggal di rumah dan selama ditinggal pergi ke Tanah Suci. Bukannya tenang, keadaan rumah bisa dibilang sudah semakin aneh saja. Bahkan tidak hanya suara setiap malam, Gendis malah sering mendengar suara ketukan pintu kamarnya yang terdengar sedang diketuk paksa oleh seseorang. Dan tidak hanya itu, dari bawah Gendis juga seringkali melihat adanya sosok nenek-nenek yang berjalan membungkuk mondar-mandir di area lantai 2. Tepatnya di bagian depan pas kamar pemujaan. Waktu itu selama saya ditinggal Bu Retno pergi ke Tanah Suci, gangguan yang ada malah semakin berat mas. Tidak hanya suara, saya malah sering sekali melihat sosok nenek-nenek bungkuk di area lantai 2. Dan tidak jarang pula pintu kamar saya digedor secara paksa. Sebenarnya waktu itu saya sudah tidak kuat jika harus terus berada di dalam rumah itu. Namun karena saya di situ bekerja dan saya butuh uang, akhirnya saya pun tetap bertahan dan terus memberanikan diri mas. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja dengan Gendis yang selalu melakukan aktivitas hariannya. Bu Retno kapan pulangnya ya mbak? Tanya Tuti yang notabene Bu Tuti adalah salah satu warga yang memiliki tanggungan hutang kepada Bu Retno. Sepertinya seminggu lagi bu. Ada apa ya? Ibu mau pinjam lagi, nanti biar aku sampaikan. Ini angsuran ibu lancar kok. Nanti kalau mau pinjam lagi pasti diberi sama Bu Retno, ucap Gendis dengan sopan. Dia yang mulai memasukkan uang setoran dari Bu Tuti ke dalam tasnya. Kok bisa ya ada orang seperti Bu Retno? Maaf, maksud saya bagaimana ya? Tanya Gendis penasaran. Ya, kok bisa ada orang naik haji pakai cara yang tidak halal? Kan kamu juga tahu Bu Retno bisnisnya itu rentenir, ditambahkan hartanya hasil persugihan. Kuka takut kena ajab ya. Terang Bu Tuti. Dengan tidak menjawab ucapan Bu Tuti, Gendis pun waktu itu hanya diam sambil terus melakukan pekerjaannya. Sebenarnya semua warga di sini sudah tahu Mbak kalau Bu Retno itu melakukan praktek persugihan. Masa sih Mbak gak tahu? Gak mungkin. Mbak Gendis gak tahu kan? Mbak Gendis tinggal di rumah Bu Retno. Pasti Mbak Gendis tahu lah kan? Biasanya kalau praktek persugihan itu ada sesajen-sesajennya. Ditambah asal Mbak tahu ya, uang pemberian dari Bu Retno selalu wangi Mbak. Baunya itu bau bunga melati loh. Terang Bu Tuti mengejutkan Gendis. Dan dengan tidak sedikit pun menanggapi omongan Bu Tuti, Gendis pun sore itu hanya diam sambil perasaan yang sebelumnya tenang waktu itu perlahan mulai gusar tidak karuan. Karena dia masih memikirkan apa yang sebelumnya diucapkan oleh Bu Tuti. Wah, sepertinya benar deh kata Bu Tuti. Bu Retno sepertinya memang melakukan persugihan. Aku yakin banget. Sekarang berarti Bu Retno pamit pergi dengan Pak Wahyu waktu itu. Mereka pergi ke tempat pesugihan ya, pikir Gendis dengan langkah kakinya yang terus saja berjalan pulang kembali ke rumah Bu Retno. Dan dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semuanya, akhirnya Gendis pun kali ini beristirahat karena badannya lelah yang sudah bekerja seharian. Dan singkat cerita, hari-hari pun berlalu begitu saja. Hari itulah di mana hari kepulangan Bu Retno selepas beribadah haji. Dan Bu Retno pulang, bukannya membaik,
Keadaan Bu Retno waktu itu bisa dibilang menjadi aneh, tidak karuan. Bagaimana tidak? Wajah Bu Retno yang sebelumnya cantik dengan kulit naturalnya waktu itu tiba-tiba berubah menjadi kosong seperti orang habis terbakar kulitnya. Dan tidak hanya di bagian wajah, hampir di seluruh tubuh Bu Retno waktu itu benar-benar terlihat kosong, penuh dengan bercak hitam yang semakin lama terlihat seperti melepuh keras. Mengetahui semua itu, tentu saja Gendis pun disuruh untuk menghubungi dokter kulit agar keadaan Bu Retno bisa segera diperiksa. Tapi sayangnya, setelah mendapatkan perawatan insentif, bukannya membaik. Bercak hitam tersebut terlihat malah semakin luas saja. Masa sih? Karena di sana kepanasan, aku jadi seperti ini. Percuma dong. Selama ini aku melakukan perawatan wajah dengan krim pemutih habis puluhan juta. Keluh Bu Retno dengan dirinya yang kini sudah tidak lagi berani keluar rumahnya sendiri, dan semua itu semakin membingungkan. Ketika semua oleh-oleh bentuk makanan yang dibawa Bu Retno dari Tanah Suci saat itu tiba-tiba terlihat basi dan sangat tidak layak jika harus dikonsumsi. Mengetahui semua itu, Bu Retno sepertinya terlihat sangat stres, dan tidak hanya itu. Selain hanya berada di dalam rumah dan tidak lagi keluar rumah, Bu Retno sering sekali terdengar menjerit kesakitan dan mengeluh kepanasan di seluruh tubuhnya dan wajahnya. Mengetahui semua itu hanya Gendislah yang ada dan yang setia merawat Bu Retno, karena mereka pun tahu di rumahnya tersebut tidak ada satupun orang yang datang walau hanya untuk berkunjung. Dan singkat cerita, keadaan Bu Retno semakin lama sudah semakin mengkhawatirkan saja. Luka yang sebelumnya hanya terlihat kosong waktu itu, perlahan mulai terlihat berubah menjadi membusuk, dan tidak hanya di bagian tubuh. Luka busuknya waktu itu juga sudah menjalar ke bagian tangan, badan, wajah, dan juga kaki. Bahkan jari-jari Bu Retno waktu itu juga sudah habis dipotong. Karena menurut keterangan dokter, jika tidak dipotong, luka di jari-jari kaki tersebut akan semakin parah. Sekitar sebulan di rumah, akhirnya Bu Retno dirawat di rumah sakit. Menurut keterangan dokter, Bu Retno mengalami komplikasi dan ada penyakit diabetes parah yang semuanya tiba-tiba muncul secara bersamaan. Kurang lebih sekitar 100 hari lamanya setelah Bu Retno pulang dari Tanah Suci, Bu Retno akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Ketika jenazah hendak dimakamkan, kondisi jenazah Bu Retno benar-benar terlihat membusuk dengan bagian kelaminnya dan kakinya yang terlihat paling parah. Di situ semua warga yang hadir di acara pemakaman Bu Retno pun seketika beranggapan jika semua yang dialami oleh Bu Retno adalah hukuman dari Tuhan. Hal itu memang sengaja dituduhkan karena semua warga desa pun menduga jika selama ini Bu Retno memang melakukan sebuah praktek persugihan. Awalnya Gendis sendiri masih tidak terlalu yakin dengan apa yang dituduhkan oleh warga, karena di mata Gendis, Bu Retno adalah orang baik yang sangat dermawan kepada semua orang. Namun akhirnya setelah ada beberapa orang yang berbicara, Gendis pun mulai percaya jika selama ini yang dibilang oleh warga ternyata benar. Jika Bu Retno memang benar-benar melakukan sebuah praktek persugihan. Saya orang luar, Pak. Nama saya Haji Laila. Dulu saya adalah teman satu kamar Bu Retno ketika masih beribadah di Tanah Suci. Selama di sana, Bu Retno selalu mengeluh panas di sekujur tubuhnya. Padahal kenyataannya cuaca di sana tidak sepanas yang kita bayangkan. Dan tidak hanya itu, beberapa kali Bu Retno memang membuka baju dan kerudungnya di tempat umum karena dia merasa tidak kuat menahan rasa panasnya. Di situ juga dia seringkali kedapatan tidak ikut kegiatan rukun-rukun haji. Di sana waktu sering sekali dihabiskan Bu Retno dengan hanya tidur di dalam hotel, dengan sesekali mengeluh ingin cepat pulang ke rumahnya. Bu Retno pernah cerita kepada saya waktu itu, waktu dia berada di sekitar Ka'bah. Dia bilang dia tidak bisa melihat bentuk Ka'bah sama sekali. Yang dia lihat hanya kerumunan manusia yang sedang berdesak-desakan saat itu. Bu Retno sempat ketakutan dan pergi menjauh. Tapi anehnya, dari kejauhan bentuk Ka'bah tersebut bisa dilihat dengan jelas. Kalau dari jauh, saya bisa lihat bentuk Ka'bah kotak seperti itu. Tapi waktu saya mendekat, saya tidak bisa lagi melihatnya. Pandangan saya buram dan tertutup oleh banyak orang. Padahal kan Ka'bah itu besar. Malahan saya sudah dibantu oleh beberapa teman untuk melihatnya. Namun saya tidak melihat apa-apa selain hanya pandangan buram.
seperti orang dengan mata minus. Ucap saksi menirukan ucapan Bu Retno. Kalau memang selama ini semua orang sudah curiga jika Bu Retno melakukan pesugihan, jawabannya memang iya. Sayalah supirnya, saya yang mengantarkan. Meski saya tidak berani memastikan jika Bu Retno ikut melakukan pesugihan, tapi yang jelas setiap Bu Retno mengajak saya pergi, kami selalu pergi ke tempat itu. Dan tempat itu memang tempat yang dikenal sebagai tempat mencari pesugihan yang ada di Jawa Timur. Mungkin itu adalah keterangan yang bisa memberi alasan kenapa Bu Retno mengalami hal demikian. Meski semuanya hanya dugaan, tapi sepertinya apa yang dicurigai warga memang sebuah kenyataan. Terlepas dari itu semua, apa yang dialami Bu Retno adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Semoga dengan adanya cerita ini bisa memberi pelajaran dan membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang saya sudah sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan tentunya bisa menghibur kalian. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Wassalam.